kenapa di tiap-tiap region di dunia ini tuh memiliki konsepsi hantu yang berbeda-beda. Nah, menurutmu tuh gimana? Perbedaan konsepsi hantu di tiap region itu erat kaitannya sama cara tiap budaya memaknai hal-hal yang tak kasat mata. Setiap masyarakat punya sejarah, nilai-nilai, dan cara pandang yang unik tentang kehidupan dan kematian. Misalnya di beberapa tempat, hantu dianggap sebagai roh leluhur yang dihormati. Sementara di tempat lain, hantu bisa lebih sering dilihat sebagai makhluk jahat atau pembawa malapetaka. Misalnya, daerah pegunungan atau lautan punya mitos hantu yang terkait dengan alamnya, seperti hantu air atau roh gunung. Sementara itu, agama dan keyakinan spiritual juga membentuk pandangan tentang apa itu roh hantu. Nah, itulah kenapa hantu di Asia, Eropa, atau Amerika bisa punya wujud atau cara berinteraksi yang beda-beda. Menurutmu, dari mana asalnya perbedaan ini yang paling menarik? Iya, menurutku juga sama sih. Itu semua atau konsep hantu itu merupakan subjektivitas tiap-tiap bangsa bisa dibilang. Dan itu erat kaitannya ya dengan kultur mereka. Kalau mereka misalnya mempercayai tentang roh leluhur mereka masih ada ya mereka bakal menganggap itu hantu gitu. Subjektivitas tiap bangsa dan kepercayaan mereka memang ngebentuk konsep hantu yang berbeda-beda. Jadi kalau budaya itu punya ikatan kuat sama leluhur atau roh, mereka cenderung melihat hantu sebagai perpanjangan dari dunia mereka, bukan sesuatu yang asing atau menakutkan. Ini juga jadi cara masyarakat memproses kematian dan hal-hal di luar kendali manusia. Kalau kamu pikir-pikir lagi, konsepsi hantu di Indonesia juga kuat banget. Karena budaya kita punya tradisi menghormati leluhur dan banyak cerita rakyat yang diwariskan. Nah, menurutku sendiri kalau konsepsi hantu di Indonesia ya, itu kan kebanyakan itu dari cerita-cerita yang diceritakan turun-menurun gitu. Nah, tapi menurutku itu sebenarnya cerita-cerita yang ada itu dibuat bukan hanya berdasar kepercayaan mereka terhadap hantu tersebut gitu. Jadi misalnya apa ya? Ya cerita-cerita rakyat gitu menurutku tidak didasari sepenuhnya oleh kepercayaan mereka terhadap hantu ataupun leluhur mereka gitu. Banyak cerita rakyat di Indonesia memang kelihatannya nggak sepenuhnya didasari sama kepercayaan tentang hantu atau leluhur, lebih ke nilai-nilai moral atau pelajaran hidup yang mau disampaikan. Misalnya, beberapa cerita hantu mungkin punya tujuan untuk menakut-nakuti supaya orang berperilaku baik atau menghormati aturan sosial daripada benar-benar soal keberadaan hantu itu sendiri. Jadi ceritanya bisa lebih ke alat untuk mengajarkan norma atau mengingatkan orang tentang konsekuensi dari perbuatan buruk. Kadang-kadang cerita hantu ini jadi media yang efektif buat menjaga tata krama dalam masyarakat atau mencegah perilaku yang dianggap negatif. Nah iya sih, menurutku juga kayak gitu. Jadi cerita itu dibuat itu bukan hanya semata-mata untuk mewarisi adanya hantu itu ya, atau bahkan mungkin cerita itu tidak dibuat berdasar hantu itu, tapi untuk nilai-nilai moral tertentu gitu. Nah menurutku ada yang aku tahu ya, itu nggak boleh, misalnya kalau di daerah Jawa gitu atau ya Jawa itu ada yang namanya pamali. Nah, pamali kan misalnya nggak boleh potong kuku malam-malam atau ya nggak boleh dudukin bantal. Nah, menurutku itu juga berkaitan erat dengan nilai-nilai norma gitu, norma secara sosial gitu. Sebagai contoh kalau motong kuku malam-malam gitu, karena aku mikirnya dulu kan zaman dulu pas malam itu kan belum ada lampu ya, jadi masih pakai lentera yang pencahayaannya itu terbatas gitu. Hal itu dibuat itu untuk ya biar kita aman aja gitu. Jangan motong kuku malam-malam karena ya remang-remang. Jadi kalau ntar luka gitu jadinya. Nah untuk yang dudukin bantal itu ya kalau di Indonesia sendiri ya khususnya kalau di Jogja Jawa sorry itu ya bantal itu untuk kepala gitu. Jadi mungkin zaman dulu dianggap tidak sopan atau tidak etis meletakkan hal yang harusnya di kepala itu di pantat. Menurutku gitu. Nah, menurutmu ada contoh lain nggak selain dua hal yang aku sebutin? Tradisi seperti pamali memang erat kaitannya dengan menjaga keselamatan dan etika sosial pada jasimannya.
Meskipun kadang dikemas dengan unsur mistis atau larangan yang kelihatannya berhubungan dengan hantu, sebenarnya banyak dari aturan itu lahir dari kebutuhan praktis atau menjaga norma di masyarakat. Biasanya, orang tua bilang bahwa saat maghrib banyak makhluk halus berkeliaran. Tapi kalau dipikir lebih dalam, alasan utamanya mungkin lebih kepada menjaga anak-anak agar tidak keluar rumah saat hari mulai gelap untuk keamanan mereka. Di zaman dulu, tanpa penerangan yang memadai, risiko anak tersesat atau mengalami ketrackenan jelas lebih besar. Jadi dengan menambahkan unsur mistis, larangan itu jadi lebih kuat dan ditaati. Selain itu, ada juga larangan menyiul di malam hari yang katanya bisa memanggil roh jahat. Kalau dilihat dari sisi lain, mungkin maksudnya agar tidak membuat suara yang mengganggu ketenangan malam, terutama di desa atau kampung yang tenang pada waktu itu. Iya sih, aku sebagian besar juga merasa begitu di kehidupanku selama ini ya. Soalnya kan aku tinggal di Jawa gitu, tinggal di Jogja. Nah ini yang bikin aku berpikir lebih lanjut gitu. Kenapa khususnya di Indonesia melakukan hal-hal yang seperti itu? Itu kan kalau kita berpikir lebih dalam lagi ya, itu kan erat kaitannya dengan logika mistika gitu. Nah, jadi dari zaman dulu pun masyarakat terutama Indonesia dengan bukti banyaknya kearifan-kearifan cerita lokal yang berkaitan dengan hantu, walaupun itu maksudnya untuk mengajari kita norma. Nah, kenapa diajarinya itu dengan mengkait-kaitkan erat dengan hantu gitu atau roh atau semacamnya? Itu kan yang mengindikasikan bahwa ya masyarakat kita logika mistikanya itu sangat kental. Nah menurutku aku nggak tahu ya kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau di luar misalnya di barat, mereka nggak membuat aturan dan mengemas aturannya itu menjadi berbau-bau hal-hal mistik gitu. Mereka tidak akan percaya menurutku ya. Mereka lebih akan mematuhi peraturannya kalau dihubungkan dengan hal lain. Poin yang kamu angkat ini menarik banget. Masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, memang punya hubungan yang sangat kuat dengan apa yang kamu sebut sebagai logika mistika. Mungkin hal ini berkaitan dengan warisan budaya dan spiritualitas yang sudah tertanam sejak lama. Di Indonesia, agama, kepercayaan, animisme, dinamisme, dan keyakinan mistis berbaur sangat dalam bahkan sebelum masuknya agama-agama besar seperti Islam, Hindu, atau Buddha. Sehingga cara berpikir yang melibatkan unsur mistis jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu alasan kenapa norma atau aturan dibungkus dengan cerita mistis, mungkin karena itu lebih mudah diterima oleh masyarakat saat itu. Agakkan cerita hantu atau roh membuat pesan tersebut lebih serius dan dihormati. Dalam konteks budaya tradisional, rasa takut pada yang tak terlihat atau yang supranatural lebih kuat dampaknya daripada penjelasan logis yang mungkin belum tentu bisa diterima atau dipahami oleh semua orang. Sedangkan di Barat, seiring dengan berkembangnya filsafat, sains, dan pemikiran rasional sejak masa pencerahan, cara berpikir mereka lebih mengedepankan logika dan penjelasan ilmiah. Mereka cenderung mencari alasan yang rasional untuk fenomena atau aturan yang ada. Jadi unsur mistis tidak terlalu dominan. Kalau berkaitan dengan hal itu, nanti tolong jelasin lebih lanjut ya. Kenapa ya Indonesia ini logika mistikanya kental banget gitu. Oke, menurutku kalau tadi kamu bilangnya oke lah kita udah mengenyam agama ini sejak lama, animisme, dinamisme sebelum agama Abrahamik atau seperti Islam, Kristen itu ada gitu. Mereka kan biasanya menyembah pohon atau misal ya yang aku tahu itu sih roh leluhur gitu. Itu kan yang aku tahu ya itu bukan termasuk agama Abrahamik gitu. Itu di Indonesia udah lama. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa logika mistika di Indonesia sangat kental, salah satu alasannya memang bisa dilihat dari sejarah panjang kepercayaan masyarakat kita. Sebelum agama-agama Abrahamik seperti Islam dan Kristen masuk, masyarakat di Nusantara sudah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana mereka percaya bahwa setiap benda, pohon, atau alam memiliki roh atau kekuatan. Keyakinan ini tertanam semalam dan menjadi bagian dari cara mereka terhadap dunia. Ketika agama-agama besar, khususnya Islam, Hindu, dan Buddha, mereka tidak serta-merta menghapus kepercayaan mistis itu.
Contohnya tradisi sesajen atau menghormati roh leluhur masih tetap ada, meskipun dalam kerangka agama yang lebih modern. Hal ini membuat masyarakat Indonesia punya campuran antara keyakinan mistis dan agama formal yang kuat. Alasan lain bisa jadi karena di masyarakat tradisional, logika mistika menawarkan jawaban yang lebih mudah dipahami untuk hal-hal yang sulit dijelaskan secara rasional. Ketika sains belum berkembang pesat, kepercayaan mistik memberikan rasa aman dan penjelasan terhadap fenomena alam seperti bencana atau penyakit. Karena itu, unsur mistis tetap bertahan sebagai bagian dari budaya kolektif. Dengan adanya kepercayaan pada hal-hal mistis, orang jadi lebih patuh pada aturan atau larangan yang dibuat oleh komunitas karena mereka takut dengan konsekuensi yang tidak kasat mata. Nah, menurutku hal ini dan terus berlangsung hingga sekarang karena ada rasa keterikatan dengan tradisi. Bahkan di era modern ini, meskipun sains berkembang, banyak orang tetap mempertahankan unsur mistis sebagai bagian dari identitas mereka. Tadi itu loh, oke lah, Indonesia udah mengenal animisme dan dinamisme sejak lama gitu. Nah, tapi menurutku, kenapa cuma Indonesia, yang khususnya ya, yang aku tahu ya, karena aku orang Indonesia, itu masih kental banget sama logika mistika. Karena menurutku animisme dinamisme itu nggak cuma ada di Indonesia gitu loh, di seluruh dunia juga ada, di Barat menurutku juga ada, dan mungkin entahlah mereka juga nyembah gunung atau pohon gitu, tapi kan bisa aja gitu. Contoh ya, aku nggak tahu contohnya sih, tapi menurutku kenapa di sisi lain, di bagian belahan bumi lain, mereka sudah tidak menganut logika mistika secara erat, tapi kenapa Indonesia masih gitu. Dan juga menurutku mereka berdua ini startnya sama-sama dari animisme dinamisme juga, mereka juga menjalani itu gitu. Pertanyaannya menarik banget. Kenapa Indonesia, meskipun memulai dari animisme dan dinamisme yang sama seperti banyak tempat lain di dunia, tetap kental dengan logika mistika, sementara di belahan dunia lain seperti Barat, mereka sudah banyak yang meninggalkan pandangan ini. Salah satu alasan mungkin adalah cara setiap masyarakat berkembang seiring waktu. Di Barat, terutama setelah masa pencerahan di abad ke-19 dan 18, ada pergeseran besar dalam cara berpikir. Mereka kini film mengedepankan rasionalitas, sains, dan logika sebaran untuk memahami dunia. Gerakan ini menggantikan banyak kepercayaan lama yang mistis dengan belasan ilmiah. Pendidikan dan teknologi juga berkembang pesat, jadi masyarakat di sana lebih terbiasa dengan pendekatan rasional terhadap fenomena alam. Sementara di Indonesia, meskipun sains dan teknologi juga berkembang, proses akulturasi kepercayaan lama dengan agama baru tidak menghapus kepercayaan mistik sepenuhnya. Banyak tradisi mistis tetap hidup karena bagian dari budaya yang kuat diwariskan dari generasi ke generasi. Kepercayaan pada roh-roh atau kekuatan gaib masih diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah masyarakat modern. Selain itu, Indonesia adalah negara yang sangat beragam secara budaya dan etnis, dengan berbagai tradisi yang terus dijaga dan dihormati. Jadi logika mistika tetap punya tempat yang penting. Di banyak wilayah pedesaan atau terpencil di Indonesia, akses terhadap pendidikan modern masih terbatas. Karena itu, cerita mistis dan kepercayaan lokal tetap jadi sumber utama dalam menjelaskan hal-hal yang sulit dimengerti. Kepercayaan ini juga memperkuat rasa komunitas, di mana norma dan aturan sosial terjaga dengan cerita-cerita mistis. Jadi walaupun startnya sama-sama dari animisme dan dinamisme, proses perkembangan masyarakat di Indonesia dan Barat mengambil jalur yang berbeda. Di Barat, mereka lebih menekankan sains dan rasionalitas. Sedangkan di Indonesia, unsur mistik tetap dihargai sebagai bagian penting dari tradisi dan identitas. Menurutmu, apakah di masa depan logika mistika di Indonesia ini akan semakin memudar atau tetap bertahan seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan? Oke, sebelum itu, tadi yang jadi poin utama yang aku dengar ya dari jawabannya itu karena mengalami zaman pencerahan ya, khususnya di Barat. Nah, bisa jelasin nggak secara singkat zaman pencerahan itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa Indonesia nggak mengalami zaman itu juga gitu? Menurutku kalau mungkin aja Indonesia juga ikut kena zaman pencerahan itu, mereka juga akan bisa maju gitu dan ya bisa maju seperti di belahan dunia yang lain. Zaman pencerahan atau Enlightenment adalah periode di Eropa pada abad ke-11 dan ke-15
yang ditandai oleh penekanan pada rasionalitas, sains, dan pemikiran kritis. Para filsuf dan ilmuwan seperti Voltaire, Kant, dan Newton mendorong ide bahwa pengetahuan dan kemajuan harus didasarkan pada pemikiran rasional dan eksperimen ilmiah, bukan hanya pada tradisi atau kepercayaan agama. Periode ini mengubah cara orang berpikir tentang pemerintah asasi manusia dan ilmu pengetahuan dan berkontribusi pada perkembangan revolusi industri dan modernisasi. Indonesia tidak mengalami zaman pencerahan secara bersamaan karena faktor sejarah dan kolonialisme. Selama periode yang sama, Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, yang lebih fokus pada eksploitasi dan pengelolaan sumber daya daripada pada reformasi sosial atau ilmiah yang luas. Masyarakat Indonesia sendiri juga menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang membatasi perkembangan pemikiran rasional yang sebanding dengan Eropa. Kalau Indonesia mengalami periode serupa pencerahan, mungkin banyak aspek kemajuan yang bisa dipercepat. Tapi perkembangan semacam itu juga membutuhkan kondisi yang mendukung seperti akses pendidikan yang luas, kebebasan intelektual, dan infrastruktur yang memadai. Ini, meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan besar dalam teknologi dan pendidikan, dampak dari sejarah dan tradisi tetap mempengaruhi masyarakat. Namun, proses modernisasi terus berlanjut, dan mungkin seiring waktu, pemikiran rasional dan ilmiah akan semakin menguat di berbagai aspek kehidupan.